ma hukmut tabarruki bisyajarati au nahwiha, apa hukum mencari berkah dengan pohon dan semisal pohon. Semisal pohon jangan manusia, karena manusia bukan semisal pohon, ya kan? Tempatkah, batu, kuburankah, begitu. Baik, jawabannya at-tabarruku. Apa makna tabarruk? Mencari berkah adalah tolabul barokah, mencari keberkahan. At-tabarruk itu adalah mencari keberkahan. Wal barokatu, sedangkan makna barokah hiya kasratul khairi, banyaknya kebaikan padanya. Wa thabatuhu, dan tetapnya kebaikan padanya. Waluzumuhu, dan tetap kebaikan itu padanya. Thabat waluzum satu makna. Dan apa itu barokah? Barokah itu adalah tetapnya kebaikan, banyaknya kebaikan, tetap banyak kebaikan. Jadi kalau kita katakan ilmu itu barokah, berarti apa? Kebaikan itu ya ada pada ilmu itu, dan tetap kebaikan itu pada ilmu itu namanya barokah. Dibilang banyak tapi bisa cepat hilang gitu kan? Enggak, ini banyak tapi tetap, bisa kan? Jadi ada banyak lalu hilang, itu enggak barokah. Dia banyak kebaikannya, bukan banyak bendanya, banyak duitnya, enggak. Barokah itu enggak melihat barangnya sedikit atau banyak, tapi yang dilihat adalah kebaikannya. Ilmu sedikit tapi berkah, berarti kebaikannya itu banyak. Duit itu sedikit tapi berkah, maka itu banyak. Umur sedikit tapi berkah, menjadi banyak nilainya. Kayak Imam Nawawi rahimahullah alaih. Imam Nawawi itu muda berapa coba? 40 tahun kurang lebih. Bagaimana karangan dia? Orang logikakan ini, melogikakan, nggak mungkin umur segitu bisa menulis banyak banget kitab-kitab itu. Nah, ini namanya barokah. Jadi sedikit umurnya tapi kebaikannya banyak banget gitu loh. Sekarang amma hukmut tabarruki biha, adapun hukum minta berkah biha dengan pohon-pohon tadi, boleh atau enggak? Qad yakunu syirkan akbara, itu bisa dihukumi syirik besar. Mencari berkah kepada pohon, kepada batu, kepada tempat, kepada apa itu ya, itu bisa menjadi syirik besar. Kapan itu? Idza kanal fa'ilu, apabila pelakunya mu'taqidan, meyakini, bitamassuhi biha, dengan mengusap pohon tadi, au binahwiha, atau dengan yang semisalnya. Lihat, mengusap tadi, watakunu wasiton indallah, itu bisa menjadi perantara, bisa menjadi perantara menuju kepada Allah. Jadi dengan pohon tadi, dengan Anda mengusap-ngusap, dengan Anda menciumnya, dengan Anda ngasih minyak wangi kepadanya, menjadi perantara apa yang engkau butuhkan, menjadi perantara menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini menjadi syirik besar. Kenapa? Li'annahu yattakhidu ilahan ma'allah, karena dengan kondisi misal ini dia menjadikan ada Tuhan selain Allah. Wa hadza ya'taqidul jahiliyah, inilah yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Lihat, patung-patung itu hanya wasaid, perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebutuhan-kebutuhan dia sampaikan ke patung-patung itu, nanti patung itu bisa apa? Bisa mengkhabarkannya kepada Allah, bisa menyampaikannya kepada Allah. Mereka meyakini itu, tapi walaupun begitu keyakinan kamu tetap dihukumi apa? Musyrikun, orang-orang musyrik. Kalian jatuh pada syirik-syirik yang besar. Jadi kalau andai kata antum datang ke kuburan, kemudian ya tabarak, mencari berkah dengan kuburan tadi, ya kan? Tidak hanya sekedar mencari berkah di situ, ya kawan. Jadi pegangan kamu cium, kamu pegang,
ini nanti menjadi perantara antara kau dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu keyakinan kamu, maka itu menjadi syirik besar. Karena apa? Karena kamu jadikan ini kayak Allah Subhanahu wa taala. Taib. Waqad yakunu syirkan asghara. Nah, bisa jadi mencari berkah itu dihukumi syirik kecil. Kapan itu? Idza kana al-fa'ilu, apabila pelakunya yaj'alu asbaban, dia jadikan sebagai sebab li khusulil barokah, mendapatkan kebaikan tok, menjadikan sebab terhasilkannya barokah. Duna i'tiqadin, tanpa meyakini annaha tusilu wa tuqarribu ilallah, tanpa meyakini bahwasanya benda-benda itu bisa menghantarkan dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Tanpa meyakini ini, maka dia sekedar hanya mencari berkah. Ini sebab keberkahan, ini sebab keberkahan. Dia meyakininya sebagai sebab keberkahan, maka itu menjadi syirik kecil. Jadi antum ketika orang mencari berkah di kuburan, nggak bisa antum langsung hukum antum itu musyrikun. Lihat dulu apa keyakinan kamu. Apa keyakinan kamu? Keyakinan kamu ini hanya sebagai sebab saja saya dapat keberkahan, dapat kebaikan. Allah semua yang tahu, semua tahu Allah. Ya ini enggak, anak enggak punya keyakinan apa-apa, dia yang mengantarkan kepada saya ke tuqarribuna ilallah, enggak. Saya enggak punya itu. Ini hanya sekedar sebab adanya keberkahan untuk kehidupanku gitu tok. Maka ini adalah syirik kecil, enggak bisa atau hukum syirik besar. Jelaskan ini. Lihat ini kan amrun ghumud, perkara yang susah, yang sulit, yang harus kita dikos sekali dalam menghukumi seseorang. Karena tanpa memahami kaidah-kaidah penerapan hukum ini syirik besar, maka semua akan menjadi salah semuanya nanti.